Coba bayangin, ini abad ke-14. Di dalam kompleks Istana Megah Kerajaan Majapahit, asap dapur mengepul. Sejak pagi, bukan cuma untuk raja, bukan cuma untuk bangsawan, tapi untuk memastikan satu hal, stabilitas kerajaan. Karena di zaman itu, dapur bukan cuma tempat masak. Dapur adalah pusat logistik, pusat diplomasi, bahkan pusat kekuasaan. Sekarang, lompat ke zaman modern. Kita masuk ke mall manapun. Di Indonesia, hampir selalu ada satu restoran keluarga dengan menu super panjang. Nasi goreng, capcay, ayam mentega, kue tiaw, sampai es teh manis jumbo. Namanya Solaria. Apa hubungannya dapur Majapahit dengan Solaria? Kelihatannya beda zaman, beda dunia. Tapi kalau kamu pelaku UMKM F&B, di sini ada strategi yang bisa bikin bisnismu naik level atau runtuh. Diam-diam, Majapahit bisa menguasai Nusantara bukan cuma karena armada laut atau pasukan perang, tapi karena sistem logistiknya kuat. Bayangin, kerajaan besar dengan wilayah luas, upeti datang dari berbagai daerah. Rempah, beras, daging, hasil laut, kalau distribusi, kacau, kelaparan, pemberontakan, kerajaan runtuh. Artinya, satu, skala besar, butuh sistem dapur yang rapi. Sekarang, lihat Solaria. Menu mereka panjang banget. Bahkan, kadang bikin bingung milih. Tapi anehnya, rasa nasi gorengnya di satu kota hampir sama dengan kota lain. Bagaimana bisa? Jawabannya, sistem. Solaria bukan restoran kecil yang bergantung pada satu chef jenius. Mereka bergantung pada standar, resep terukur, supply chain terkendali, bahan baku terpusat, mirip dapur kerajaan. Sekarang kita bahas sisi strateginya. Majapahit tidak memaksakan semua daerah makan makanan yang sama. Mereka menyatukan, tapi tetap adaptif. Solaria juga begitu. Menu mereka Indonesia banget. Bukan terlalu asing, bukan terlalu niche. Mereka bermain di comfort food. Nasi goreng, mie goreng, ayam penyet. Artinya apa? Mereka tidak mencoba jadi fine dining. Mereka jadi restoran keluarga yang aman. Dan aman adalah positioning yang kuat sekali di Indonesia. Banyak UMKM ingin terlihat unik, tapi lupa bahwa pasar terbesar adalah pasar yang mencari kenyamanan. Sekarang pertanyaan buat kamu. Kalau bisnismu berkembang dan cabang mulai nambah, apakah dapurmu siap? Atau masih bergantung pada feeling? Banyak UMKM gagal scale karena satu masalah klasik, rasa berubah. Cabang A enak, cabang B biasa, cabang C mengecewakan. Itu seperti kerajaan tanpa kontrol dapur. Majapahit bisa bertahan lama karena punya struktur. Solaria bisa berkembang karena punya sistem operasional yang disiplin. Pelajaran paling penting, menu banyak. Itu bukan masalah. Yang masalah adalah tanpa standar. Kalau kamu punya 20 menu tapi nggak punya takaran baku, itu bom waktu. Kalau kamu punya level pedas tapi cabai dituang kira-kira, pelanggan nggak akan percaya lagi. Disinilah fondasi rasa jadi krusial. Bumbu tabur harus konsisten. Cabai bubuk aneka level pedas harus punya karakter jelas. Bubuk minuman untuk menu es teh, coklat, atau minuman pendamping harus stabil rasanya. Karena ketika skala membesar, improvisasi harus mengecil. Standar harus membesar. Buat kamu yang serius ingin bisnis kuliner naik kelas, entah itu nasi goreng, ayam crispy, rice bowl, mie, atau minuman kekinian, mulai rapikan dapurmu hari ini. Gunakan bahan baku yang terstandarisasi. Gunakan bumbu dengan komposisi stabil. Disinilah Gaviku Golden Aroma Food Indonesia. GAVI bisa jadi partner strategis kamu. Mereka menyediakan bumbu tabur dengan varian asin, manis, gurih, dan pedas, aneka level. Juga bubuk minuman berkualitas terbaik di Indonesia untuk memastikan rasa konsisten setiap hari. Banyak UMKM sudah pakai untuk bantu scale up tanpa takut rasa berubah. Karena brand besar bukan dibangun dari kreativitas saja, tapi dari kontrol. Seperti Dapur Majapahit yang menopang kerajaan.
Seperti sistem Solaria yang menopang ratusan outlet. Kalau kamu nggak mau bisnismu runtuh pelen-pelen karena fondasi rapuh, mulai dari dapur, hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini, konsultasikan kebutuhan bisnismu, pilih varian rasa yang cocok, dan bangun sistem sebelum kamu membangun cabang. Karena dalam dunia F&B yang bertahan, bukan yang paling ramai, bukan yang paling banyak menu, tapi yang paling kuat dapurnya. Kalau kamu dapat insight dari video ini, jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel ini. Subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Bisnismu sekarang sudah seperti kerajaan terorganisir? Atau masih warung tanpa peta? Sampai ketemu di video berikutnya.